Perkenalkan, nama saya Yakobus Albertson dengan NIM 213010502011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perancangan arsitektur 6 saya dengan judul tugas Pusat Seni Pertunjukan Daerah. Untuk metode yang saya gunakan adalah metode arsitektur implicit metaclassism, yang mana arsitektur implicit metaclassism adalah pendekatan arsitektur yang mengeksplorasi bentuk-bentuk geometri baru dengan cara yang tidak langsung dan lebih abstrak dibandingkan dengan eksplorasi bentuk klasik yang eksplisit. Dan tokoh arsitek untuk metode ini adalah Oscar Niemeyer, yang merupakan arsitek kebangsaan Brazil yang terkenal karena kontribusinya yang signifikan terhadap arsitektur modern, terutama melalui penggunaan bentuk organik dan kurva yang inovatif. Adapun ideologi desain dari Oscar Niemeyer adalah bentuk abstrak, lekukan-lekukan yang mengalir bebas, bangunan yang memiliki ciri khas luas dan terbuka, memadukan volume dan ruang kosong untuk menciptakan pola yang tidak biasa, serta struktur sederhana tanpa banyak ornamen. Dan karya terkenalnya adalah Netherlands Contemporary Art Museum 1996, Cathedral of Brasilia 1970, dan Palacio dell'Alparoda 1958. Berikut ini adalah konsep urban untuk set terpilih saya berada di kota Pekanbaru, tepatnya di Jalan Bakti dan Jalan Karya. Lokasi ini sendiri di sisi barat terdapat Riau Creative Hub. Lahan ini berpotensi dikembangkan sebagai pusat rekreasi atau event space yang dapat digunakan untuk kegiatan seni, budaya, dan hiburan. Berikutnya adalah aksesibilitas. Selanjutnya ada analisis land use, yang mana di sebelah utara lokasi, kawasan ini didominasi oleh zona perumahan dengan kepadatan sedang hingga tinggi. Pada kawasan barat, memiliki konektivitas yang cukup tinggi karena langsung terhubung ke jalan utama yang menghubungkan Pekanbaru dengan kota-kota lain di sekitarnya. Berikutnya ada di arah timur, penggunaan jalan lahan di sini merupakan kombinasi antara perumahan, bisnis, dan ruang terbuka hijau. Dan yang terakhir ada selatan, kawasan ini lebih banyak difungsikan sebagai zona komersial utama dengan keberadaan pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan perkantoran yang cukup padat. Ini adalah fasilitas-fasilitas penunjang di sekitar set. Berikutnya ada utilitas, jaringan listrik dan drainase. Dan ini adalah building in context, yang mana orientasi sebagian besar bangunan menghadap jalan lingkungan dan sebagian besar jaringan jalan yang ada telah membentuk struktur ruang kawasan yang terhubung satu sama lain. Dan untuk penggunaan material dan warna pada sekitar bangunan yaitu beton, baja, panel aluminium komposit atau APC, kaca temperamen, keramik, logam, dan logam dekoratif. Untuk warnanya dominan menggunakan warna putih, abu-abu, terakota, dan krim dengan konsep berwarna Melayu, hijau, emas, dan merah. Berikutnya ada skyline, dan ini adalah analisa set, analisa matahari. Berikutnya ada analisa angin dan hujan, analisa sirkulasi, analisa vegetasi, analisa kebisingan, dan ini adalah studi programatik yang menggunakan sivitas, aktivitas, dan kebutuhan ruang, yang mana sivitas sendiri terbagi atas beberapa kelompok. Yang pertama ada pengunjung dan penonton, seniman dan pelakon seni, tim produksi dan teknisi, dan manajemen dan administrasi. Berikutnya adalah hubungan ruang-ruang, dan selanjutnya adalah besaran ruang, dan ini adalah pola tata ruang dari basement, lantai dasar, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, dan lantai 4. Ini adalah studi programatik. Berikutnya ada studi politik, yang mana politik dalam arsitektur sebagai tipe matching-nya merujuk pada pendekatan desain yang menyusun suatu bangunan atau kompleks dari beberapa massa atau volume yang tampil terpisah namun saling terhubung secara komposisional, spasial, dan konseptual. Adapun elemen-elemen pembentuknya adalah volume yang terpisah, ruang antar massa, keterhubungan fungsional, kontras dan hierarki, koherensi komposisi, interaksi dengan konteks, material yang terartikulasi, dan arsitektur ruang. Ini adalah tipe matching untuk
karya arsitek Oscar Niemeyer. Berikutnya ada penerapan pada gubahan massa bangunan, dan ini adalah studi tektonik yang mana meliputi pembentukan kolom dan balok pada bangunan. Berikutnya ada konsep bentuk yang mana tipe visualnya sendiri terinspirasi dari perahu lancang kuning, sebuah perahu tradisional khas masyarakat Melayu yang berasal dari wilayah Riau. Perahu ini memiliki nilai historis, simbolis, dan kultural yang sangat tinggi, terutama dalam kebudayaan Melayu. Untuk bentuknya, secara bentuk, layar lancang kuning biasanya tinggi, ramping, dan mengembangkan ke atas atau ke samping. Dan berikutnya ada gubahan massa. Berikutnya ada konsep sirkulasi. Dan ini adalah side plan saya. Gambar layout plan, tampak lingkungan, potongan lingkungan, denah, basement, lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Berikutnya ada tampak, potongan, isometri utilitas, dan ini adalah perspektif eksterior dari mata burung dan mata normal. Berikutnya ada perspektif interior untuk ruang pertunjukan dan studio latihan, serta yang terakhir adalah isometri struktur. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.